Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa kembali dengan Bu Fani Makhoiro dalam pelajaran matematika. Gimana kabar kalian anak-anak? Bu Fani doakan semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Baiklah anak-anak, hari ini Bu Fani akan menjelaskan tentang materi statistika. Sebelum kita masuk ke materi, Bu Fani akan menjelaskan secara global tentang apa yang akan kita pelajari, yaitu bisa kalian lihat mind mapping tentang statistika. Simak ya. Baiklah anak-anak, statistika sebenarnya sudah tidak asing bagi kalian, karena di sekolah dasar kalian sudah mempelajari tentang statistika. Kalau kita berbicara tentang statistika, maka akan berhubungan dengan data. Data yang kita peroleh yaitu bagaimana cara pengumpulan data, bagaimana kemudian data itu disajikan, yaitu penyajian data dan pengolahan data. Cara pengumpulan data di sekolah dasar ataupun di SMP sudah kalian pelajari, yaitu bisa dengan wawancara, bisa dengan angket, dan juga berbagai macam cara yang lain. Sementara penyajian data bisa menggunakan tabel dan juga bisa menggunakan diagram. Penyajian dalam bentuk diagram bisa berupa diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, ataupun yang lain. Nah, sekarang bagaimana pengolahan data? Pengolahan data di dalam statistika dikenal ada yang namanya ukuran statistika. Yang akan kita pelajari dari ukuran statistika di sini adalah yang pertama adalah ukuran pemusatan data, dua, ukuran penyebaran data, dan ketiga adalah ukuran letak. Untuk ukuran pemusatan data, yang akan kita pelajari di sini adalah tentang mean atau yang bisa kita sebut rata-rata, kemudian modus, kemudian median. Sedangkan untuk ukuran penyebaran, yang akan kita pelajari adalah tentang simpangan rata-rata, ragam, simpangan baku, jangkauan, jangkauan antar kuartil, dan simpangan kuartil. Sedangkan yang ukuran letak yang akan kita pelajari adalah kuartil, desil, dan persentil. Baiklah anak-anak, di SMK yang akan kita pelajari adalah titik tekannya kepada pengolahan data. Jadi nanti Bu Fani akan menjelaskan yaitu tentang ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran, dan ukuran letak. Simak baik-baik ya penjelasan Bu Fani. Baiklah anak-anak, sekarang Bu Fani akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data. Sebelumnya akan Bu Fani jelaskan dulu. Bu Fani punya tabel distribusi frekuensi yang di sini memuat data berat badan siswa dalam kilogram. Data ini, jadi ini terbagi menjadi kelas interval ke I, ini adalah kelas interval pertama yang memuat data 50 sampai 52. Ini kelas interval kedua yang memuat data 53 sampai 55. Kelas interval ketiga memuat data 56 sampai 58. Kelas interval keempat memuat data 59 sampai 61 dan kelas interval kelima memuat data 62 sampai 64. Sehingga di sini dikatakan bahwa banyaknya kelas interval, jadi banyaknya kelas interval yaitu sama dengan 5. Selanjutnya, kalian perhatikan kelas interval yang pertama, yaitu memuat data 50 sampai 52. Yang berarti kelas interval pertama ini memuat 50, 51, dan 52. Sehingga di sini bisa saya katakan bahwa panjang kelas interval yang saya lambangkan dengan K, yaitu
panjang kelas interval berarti sama dengan 3. Nah, jadi begitu juga dengan kelas interval kedua yang memuat data 53, 54, dan 55. Jadi secara keseluruhan panjang kelas interval adalah 3. Coba sekarang kalian perhatikan kelas interval yang pertama. Misalkan di sini Bu Fani pilih kelas interval yang pertama yaitu 50 sampai 52. Dikatakan bahwa batas bawah, jadi batas bawah kelas interval pertama adalah 50 dan kemudian batas atas kelas interval yang pertama adalah 52. Jadi, selanjutnya pada kelas interval yang pertama dikatakan di sini ada yang namanya tepi bawah kelas interval. Jadi tepi bawah kelas saya lambangkan misalkan di sini dengan TB. Jadi untuk tepi bawah kelas interval yang pertama, jadi batas bawah dikurangi 0,5. Sehingga di sini tepi bawahnya adalah 49,5. Sedangkan untuk mencari tepi atas kelas, misalkan saya lambangkan dengan TA, tepi atas kelas interval yang pertama yaitu batas atas ditambah 0,5 sehingga tepi atasnya adalah 52,5. Oke, dari sini dulu bisa kita pahami. Oke, baiklah, sekarang kita lanjutkan. Bu Fani akan melanjutkan yaitu tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan. Yang pertama adalah yang disebut dengan mean atau biasanya kita sebut dengan rata-rata, atau ada yang menyebut dengan rataan. Ya. Untuk mencari mean atau rata-rata dari data pada tabel distribusi frekuensi data berkelompok seperti ini, maka yang perlu kita lakukan adalah mencari yang namanya titik tengah kelas. Jadi di sini kita perlu mencari titik tengah. Titik tengah saya lambangkan dengan XI, yaitu titik tengah kelas ke I, gitu ya. Jadi, data yang pertama, kelas interval pertama tadi memuat data 50, 51, dan 52, berarti titik tengahnya adalah 51. Selanjutnya, kelas interval kedua memuat data 53, 54, 55, titik tengahnya adalah 54. Kemudian yang selanjutnya, kelas interval ketiga memuat data 56, 57, 58, maka titik tengahnya adalah 57. Kemudian kelas interval keempat 59, 60, 61 berarti titik tengahnya adalah 60. Dan selanjutnya kelas interval yang kelima titik tengahnya adalah 63. Sudah bisa kalian pahami? Oke, sekarang kita lanjutkan yaitu menghitung mean atau rata-rata. Anak-anak sekalian, untuk menghitung mean, di sini mean saya lambangkan dengan X,
yang dicoret di atasnya seperti ini adalah tanda dari min atau rata-rata. Maka untuk mencari min atau rata-rata dari data berkelompok, situ bisa kita hitung dengan menggunakan sigma. Jadi sigma ini menyatakan jumlah mulai dari data I sama dengan 1 sampai data ke N. Frekuensi kelas ke I dikalikan titik tengah kelas ke I. Kemudian dibagi dengan sigma. Jadi jumlah ini menyatakan jumlah. I sama dengan 1 sampai dengan N F I. Apa maksudnya ini? Coba kamu perhatikan. Baiklah anak-anak, akan Bu Fani lanjutkan yaitu menghitung min atau rata-rata dari data yang Bu Fani punya. Sekarang kamu perhatikan di sini. Min atau rata-rata tadi ya, berarti kamu lihat di sini interval kelas pertama mempunyai frekuensi 5, titik tengahnya 51. Berarti di sini bisa kita hitung adalah 5 dikalikan 51 ditambah, jadi sigma ini menyatakan jumlah. Kelas interval kedua frekuensinya adalah 17, titik tengahnya 54, berarti 17 kali 54 ditambah interval kelas ketiga frekuensinya 14 dan titik tengahnya 57, berarti ditambah 14 kali 57 ditambah kelas interval keempat frekuensinya adalah 10, titik tengahnya adalah 60, berarti dikalikan 60 ditambah, sini saya tuliskan di bawahnya, frekuensi kelas kelima adalah 4, titik tengahnya adalah 63, berarti 4 dikalikan 63 dibagi sigma FI di sini menyatakan jumlah frekuensi. Jadi ini jumlahnya, frekuensinya adalah 5 ditambah 17 ditambah 14 ditambah 10 ditambah 4. Jadi bisa kita hitung di sini 5 kali 51 adalah 255 ditambah 17 kali 54 adalah 918 ditambah 14 kali 57 adalah 798 ditambah 10 kali 60 adalah 600 ditambah 4 kali 63 adalah 252 dibagi 5 tambah 17 ditambah 14 tambah 10 tambah 4 di sini adalah 50, sehingga bisa kita hitung, kita jumlahkan menghasilkan 2823 dibagi banyaknya data atau frekuensi adalah 50, sehingga bisa kita hitung di sini kita temukan adalah 56,46. Nah, baiklah anak-anak, jadi rata-rata dari data berkelompok yang Bu Fani contohkan di sini adalah 56,46. Oke, bisa dipahami? Baik, sekarang yang kedua, ukuran pemusatan yang kedua yaitu yang dinamakan dengan modus. Saya lambangkan dengan MO. Ada yang masih ingat apa itu modus? Modus adalah nilai yang paling sering muncul, ya. Untuk menghitung modus, jadi untuk menghitung modus yang tadi saya lambangkan MO,
itu kita bisa memakai nanti tepi bawah kelas modus ditambah panjang kelas interval dikali A. A itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas di atasnya dibagi dengan A ditambah B, di mana B ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas di bawahnya. Oke, saya tuliskan aja gitu ya. Jadi di sini sebagai keterangan TB itu adalah tepi bawah kelas modus kemudian di sini K adalah panjang kelas, jadi panjang kelas interval, kemudian A itu adalah selisih frekuensi ya. Jadi selisih frekuensi kelas modus dengan kelas di atasnya. Sedangkan B itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas di bawahnya. Oke, Bu Fani ulangi ya. Ukuran pemusatan yang kedua adalah modus, saya lambangkan dengan MO. Untuk mencari modus, kita bisa menggunakan rumus tepi bawah kelas modus ditambah dengan panjang kelas interval dikalikan A, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas di atasnya, dibagi dengan A ditambah B, yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas di bawahnya. Jadi kita bisa menggunakan rumus ini untuk mencari modus. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk menghitung modusnya. Yang pertama kita lakukan adalah mencari kelas modus. Kamu perhatikan data yang Bu Fani contohkan tadi. Di sini frekuensi yang banyak muncul adalah 17. Yang dimana 17 ini terletak pada kelas interval yaitu 53 sampai 55. Jadi bisa kita katakan modusnya ya terletak pada kelas interval 53 sampai 55. Bisa kita tuliskan di sini. Berarti kelas modusnya tadi adalah 53 sampai 55. Sudah bisa kalian pahami? Jadi sekali lagi kita cari frekuensi yang terbesar atau yang sering muncul di sini adalah 17. Yang di sini terletak pada kelas interval kedua yaitu 53 sampai 55. Berarti bisa kita tuliskan di sini kelas modusnya adalah 53 sampai 55. Nah, sekarang kita inikan dulu. Kita tuliskan dulu. Kita cari tepi bawahnya. Tadi untuk mencari tepi bawah gimana? Batas bawah 53 dikurangi 0,5. Sehingga tepi bawahnya adalah 52,5. Yang selanjutnya kita cari K-nya. K tadi sudah, ini ya panjang kelas interval gimana tadi? 53 sampai 55 memuat data 53, 54, 55. Berarti panjang interval kelasnya adalah 3. Sekarang kita cari A. Apa itu A tadi? Coba kamu perhatikan data di sini.
Tadi kelasnya modul adalah 17. A itu adalah selisih kelas modus dengan kelas di atasnya. Ini A. Jadi selisihnya berarti bisa kita tuliskan di sini A adalah 17 dikurangi 5 sama dengan 12. Kemudian kita cari B. B itu tadi apa? B itu adalah selisih kelas modus dengan kelas di bawahnya. Ini adalah B. Berarti 17 dikurangi 14. Bisa kita tuliskan di sini adalah 17 dikurangi 14 sama dengan 3. Sudah ketemu tepi bawahnya, panjang kelas interval, A dan B-nya sudah ketemu. Sekarang kita masukkan ke rumus yang sudah Bu Fani berikan. Sampai sini dulu bisa dipahami? Oke, sekarang kita mulai masukkan rumusnya. MO, modus sama dengan TB, tepi bawah kelas modus, tadi tepi bawahnya adalah 52,5. Ditambah tadi tepi bawahnya adalah 52,5 ditambah K. K-nya di sini adalah 3 panjang kelas interval dikali A. Jadi ini rumusnya dikalikan A. A-nya adalah 12 dibagi A 12 ditambah B, B-nya adalah 3. Nah, sehingga bisa kita tuliskan di sini 52,5 ditambah 3 kalikan 12 dibagi 15. Biasanya kita lebih mudah menggunakan pembagian sama-sama dibagi 3, ini dapat 5. Sehingga tinggal 52,5 ditambah 12 dibagi 5. Jadi bisa kita tuliskan di sini 52,5 ditambah 12 dibagi 5 adalah 2,4. Sama dengan 54,9. Nah, jadi anak-anak, dari data yang sudah saya contohkan tadi, ketemu modusnya adalah 54,9. Oke? Sudah jelas? Baiklah anak-anak, kalian kalau sudah paham tentang modus, Bu Fani akan terangkan yang ketiga, yaitu median. Median saya lambangkan dengan ME. Mudah ya. Apa itu median? Median adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Nah, sekarang coba kalian perhatikan pada tabel distribusi frekuensi yang Bu Fani contohkan. Di sini data sudah diurutkan dalam bentuk data berkelompok, gitu ya. Maka yang perlu kita perhatikan, median adalah nilai tengah, tengah-tengahnya, atau dengan kata lain, frekuensi kelas median, gitu ya. Jadi kita tuliskan kelas mediannya terletak pada frekuensi yaitu setengah dikalikan banyaknya data. Tadi banyaknya data di sini adalah 50 ya, sigma F I di sini adalah tadi 50 banyaknya data, berarti frekuensinya terletak pada data ke 25 di sini. Data ke 25 di mana?
Data ke-1 sampai ke-5 terletak di kelas pertama. Data ke-6 sampai ke-22 terletak pada kelas interval 53 sampai 55. Data ke-23, jadi data ke-23 sampai ke-36 terletak pada kelas interval 56 sampai 58. Tadi kelas mediannya terletak pada frekuensi data ke-25, berarti dia terletak pada kelas interval ketiga, yaitu 56 sampai 58. Jadi bisa kita tuliskan di sini kelas mediannya adalah terletak pada kelas interval 56 sampai 58. Untuk menghitung median, ya. Jadi untuk menghitung median, saya lambangkan tadi ME. Kita bisa memakai rumus tepi bawah kelas median ditambah panjang kelas interval dikalikan frekuensi kelas median. Jadi kelas median tadi adalah setengah dari banyaknya data, gitu ya. Dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi dengan frekuensi kelas median. Kalau kalian masih bingung, Bu Fani tuliskan di sini. TB itu adalah tepi bawah kelas median. Seperti tadi, sama K adalah panjang kelas interval. Kemudian tadi N di sini menunjukkan banyaknya data atau frekuensi keseluruhan data. Kemudian FI itu adalah frekuensi kumulatif. Sebelum kelas median. Dan FME di sini saya lambangkan FME itu adalah frekuensi kelas median. Oke, baiklah, akan Bu Fani tunjukkan bagaimana mencari median. Di sini tadi kelas median sudah kita temukan, yaitu 56 sampai 58. Kita tentukan dulu tepi bawahnya, berarti tepi bawahnya adalah batas bawah dikurangi 0,5. Di sini ketemu 55,5. Ya. K tadi panjang kelas intervalnya 56 sampai 58 adalah 3. Kemudian frekuensi kelas median tadi setengah N gitu ya. Setengah dari banyaknya data 50 gitu ya adalah 25. Ini adalah setengah N gitu ya. Kemudian FI itu adalah frekuensi kumulatif, maksudnya ini kan kelas median ya. Kelas median frekuensinya 14. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median itu adalah kita jumlah. Sebelum kelas median itu adalah frekuensinya 5 dan 17. Berarti kita jumlah 5 ditambah 17. Di situ ya. Jadi sekali lagi frekuensi kumulatif itu adalah jumlah frekuensi keseluruhan frekuensi sebelum kelas median. Kita tulis di sini adalah 5 ditambah 17 yaitu
22. Sedangkan di situ ada frekuensi kelasnya median. Frekuensi kelasnya median adalah 14. Baik, sekarang kita bisa hitung mediannya. Kamu perhatikan. Berarti mediannya adalah rumusnya adalah, ini kita pakai rumus ini ya. TB, tepi bawah kelas median, TB-nya tadi ketemu 55,5. 55,5 ditambah K. K di sini panjang interval kelas 3 dikalikan setengah dari banyaknya data, tadi setengah N ketemunya 25 dikurangi FI. FI-nya adalah tadi frekuensi kumulatifnya ketemu 22. Dibagi dengan frekuensi kelasnya median. Tadi frekuensi kelas median adalah 14. Nah, berarti bisa kita hitung di sini 55,5 ditambah 3 kalikan 25 kurangi 22 adalah 3 dibagi 14. Kita ketemukan di sini adalah 55,5 ditambah 9 dibagi 14 sama dengan 55,5, 9 dibagi 14 adalah sekitar 0,64. Nah, sehingga ketemu di sini bahwa 55,5 ditambah 0,64 adalah 56,14. Jadi, sini sudah kita temukan median adalah 56,14. Nah, baiklah anak-anak. Tadi ukuran pemusatan yang sudah Bu Fani contohkan tadi, mulai dari min, rata-rata, kemudian modus, dan median. Bu Fani harapkan kalian bisa memahami dengan baik. Oke? Baiklah anak-anak, Bu Fani hari ini sudah selesai menjelaskan tentang ukuran pemusatan, min, median, dan modus. Bu Fani harapkan kalian sudah jelas dengan apa yang sudah Bu Fani paparkan. Kita akan ketemu lagi pada video selanjutnya, yaitu untuk membahas ukuran penyebaran dan ukuran letak. Baiklah, silakan tetap belajar dan jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.